Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi al-ma'sumin al-muntajabin. Wa lanatullah ala adahim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil barakah. Amirul Mukminin Ali alaihi salam di dalam hikmah yang ke-73, man nasaba nafsahu linnasi imaman falyabda bi ta'limi nafsihi qabla ta'limi ghairihi wal yakun ta'dibuhu bisiratihi qabla ta'dibihi bilisanihi wa mu'allimu nafsihi wa mu'addibuha ahaqqu bil ijlali min mu'allimin nasi wa mu'addibiha wa mu'addibihim. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah 73 mengatakan, barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai imam dan pemimpin bagi manusia, maka seharusnya dia memulai mengajarkan dirinya sebelum mengajarkan orang lain. Dan seharusnya pendidikan dan tarbiyatnya secara perbuatan harus lebih dahulu daripada pendidikan dan tarbiyatnya secara lisan. Dan juga orang yang mendidik dirinya dan menempa dirinya jauh lebih dimuliakan daripada orang yang mendidik manusia, orang lain, dan mentarbiyat serta menempah orang lain. Apa maksud dari riwayat ini? Secara terakhir dimaknai bahwa sebelum manusia menjadi seorang pemimpin bagi orang lain, sebelum setiap insan menduduki sebuah posisi dan jabatan di mana dia membawahi dan mengetuai orang lain, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Apa itu? Hal yang pertama, bahwa dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum dia mendidik orang lain. Yang kedua, ketika seseorang hendak menjadi pemimpin bagi orang lain, ketika seseorang hendak menjadi ketua bagi orang lain, yang pertama tadi bahwa dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum dia mendidik orang lain. Yang kedua, bahwa cara dia mendidik, cara dia mentarbiyat, cara dia menempah itu, maka cara perilaku lebih diutamakan daripada cara lisan. Artinya apa? Artinya, misalnya ketika dia hendak mengajarkan kepada orang lain tentang cara menghormati, maka semestinya dia secara perilaku lebih dahulu, dia secara perilaku lebih mendahulukan menunjuk bahwa dia menghormati orang lain. Sebelum dia mengatakan kepada orang lain bahwa kita harus menghormati sesama mukmin, sebelum dia menyatakan kepada orang lain kita harus membantu sesama mukmin, maka dia secara pribadi, dia secara perilaku harus sudah melakukan hal itu. yakni dia membantu mukmin, dia menghormati mukmin, dia menjaga harga diri mukmin, menjaga rahasia mukmin, sehingga perilakunya lebih dahulu daripada ucapan. Ini secara zahir. Kalau kita mau mengupas, jadi kita katakan bahwa sebelum seseorang menjadi seorang pemimpin dan seorang ketua bagi orang lain, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, bahwa dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Yang kedua bahwa cara mendidiknya itu
lebih mendahulukan perilaku daripada lisan. Ya ini apa? Ya ini dia harus melakukan terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Misalnya tadi kita katakan kalau dia mau menyampaikan bahwa hormatilah sesama mukmin, maka dia sudah melakukan hal itu. Dia menghormati atau misalnya membantu sesama mukmin. Dia sudah melakukan hal itu. Lalu dia menyampaikan kepada orang lain, bantulah sesama. Ini dua hal secara zahir dari riwayat yang. Namun kalau kita mau membedah riwayat ini, ada beberapa poin penting dalam riwayatnya. Dan ini sangat penting. Yakni sangat penting kita perhatikan bahwa ada hal-hal di balik layar riwayat ini. Yakni makna tersirat di balik riwayat, bukan yang tersurat. Yang pertama, dikatakan man nasaba nafsahu linnasi imam. Ini barang siapa yang menjadikan dirinya imam bagi orang lain, bagi manusia lain. Jadi siapa yang menjadikan dirinya sebagai imam? Dirinya sendiri. Ini satu poin. Bahwa imam mengatakan barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai imam bagi orang lain. Artinya pertanyaannya, siapa yang menjadikan dia sebagai imam bagi orang lain? Ya dirinya sendiri. Apa pesan yang mau didapat? Pesan yang mau didapat berarti imam itu ada dua. Jadi model imam atau tipikal imam atau bentuk imam atau jenis imam itu ada. Yang pertama adalah imam yang dipilih oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah imam yang dipilih oleh selain dirinya sendiri. Jadi yang pertama adalah imam yang dipilih oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah imam yang dipilih oleh selain dirinya. Imam yang dipilih oleh selain dirinya sendiri ini juga ada dua. Apakah yang pertama, apakah yang memilih dia itu adalah juga orang seperti dirinya? Atau yang memilih dia adalah orang yang mengetahui kesempurnaan secara mutlak? Berarti total ada pembagian umumnya ada dua. Bahwa imam itu ada dua model, ada dua. Imam yang dipilih karena dirinya sendiri, imam yang dipilih oleh dirinya sendiri, dan yang kedua imam yang dipilih oleh yang bukan dirinya. Jadi yang dipilih oleh selain dirinya. Nah, imam yang dipilih oleh selain dirinya ini juga ada. Yang pertama, bahwa yang memilihnya adalah orang-orang yang juga seperti. Atau yang kedua adalah yang memilihnya adalah orang yang mengetahui kemutlakan, kesempurnaan secara mutlak. Nah, yang ketiga ini adalah para imam maksum. Ini adalah para nabi, di mana para nabi, para imam maksum alaihissalam, mereka dipilih langsung oleh Tuhan Hak Ta'ala. Pengangkatan mereka sebagai khilafah, sebagai pemimpin umat, itu dipilih oleh Tuhan. Bukan oleh diri mereka sendiri, dan juga bukan oleh orang-orang yang seperti mereka, melainkan dipilih dari Tuhan yang memilih. Adapun yang imam bagian kedua adalah imam atau pemimpin yang dia dipilih oleh selain dirinya. Tetapi yang memilih dia adalah orang-orang yang juga seperti ini. Pada umumnya seperti misalnya pemilihan presiden atau peristiwa khilafah Bani Sa'adah. Khilafah Bani Sa'adah modelnya yang bentuk kedua ini. Bahwa yang dipilih adalah seorang pemimpin di mana dia dipilih oleh orang-orang yang juga sepertinya, yang juga tidak mengetahui kesempurnaan secara mutlak, orang-orang yang juga melakukan kesalahan, orang-orang yang juga tidak
tidak mengetahui ilmu-ilmu gaib. Ini bentuk yang. Nah, bentuk yang pertama gimana? Bentuk yang pertama adalah orang yang dia menjadikan dirinya sebagai imam bagi orang lain. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti para ketua-ketua kabilah, ketua-ketua kepala suku, ketua-ketua para raja. Dia yang menjadikan dirinya sebagai imam dan pemimpin bagi orang lain. Padahal orang lain belum tentu mau dipimpin. Dikatakan orang yang menjadikan dirinya sebagai imam bagi orang lain, berarti dia tidak dipilih oleh Tuhan. Berarti dia tidak dipilih oleh zat yang sempurna secara mutlak. Nah, ketika orang ini tidak dipilih langsung oleh Tuhan, ketika orang ini tidak dipilih oleh zat yang sempurna secara mutlak, maka tentu orang yang demikian ini dia tidak mungkin, dia tidak akan aman dan dia tidak akan terjaga dari kesalahan, atau yang kita istilahkan dengan maksum tadi. Jadi tidak ada jaminan kalau dia maksum. Kenapa? Karena dia bukan pilihan Tuhan. Karena Tuhan tidak memilihnya. Berbeda dengan imam yang golongan ketiga tadi, di mana dia dipilih langsung oleh Tuhan, maka kita bisa memberi jaminan kemaksuman kepada. Kita bisa menjaminkan kita bahwa orang yang saya ikuti ini pasti maksum. Orang yang saya ikuti ini pasti aman dari kesalahan. Orang yang saya ikuti ini pasti akan menunjukkan jalan kebenaran. Orang yang saya ikuti ini pasti tepat berada di Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa? Karena dia dipilih langsung. Dan mustahil Tuhan salah memilih. Mustahil Tuhan menempatkan tugas dan tanggung jawab kepimpinan ini kepada orang yang salah, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang tidak maksum, kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu mustahil. Kenapa? Karena nanti dia akan membawa umat juga menuju kesalahan, dan maka kita bisa memberikan jaminan kepada diri kita dan kita bisa merasa aman ketika mengikuti imam-imam yang seperti ini, imam-imam yang dipilih Tuhan secara langsung, karena mereka pasti maksum. Namun pada imam bagian pertama dan kedua, kita tidak memiliki jaminan apapun. Kita tidak memiliki jaminan apapun. Kita tidak bisa meyakinkan diri kita. Kita tidak bisa menjaminkan diri kita. Kita tidak bisa menggaransikan diri kita bahwa orang yang saya ikuti ini pasti benar. Kita tidak bisa menjaminkan diri kita. Kita tidak bisa menegaskan kepada diri kita bahwa orang yang saya ikuti ini pasti berada pada jalan kebenaran. Orang yang saya ikuti ini pasti berada pada Shirathul Mustaqim. Orang yang saya ikuti ini pasti tidak mungkin berbuat kesalahan. Orang yang saya ikuti ini pasti tidak mungkin tergelincir dari kepada kemaksiatan. Kita tidak berani memberikan jaminan begitu kepada diri kita. Kenapa? Karena memang tidak ada jaminan. Karena dia juga sama seperti kita. Orang yang kita pilih juga sama. Orang yang kita pilih juga sama seperti kita. Jadi kita akan mengatakan melakukan kesalahan, orang dia juga sama seperti saya. Apa bedanya saya sama dia? Ya, kalau seandainya yang dipilih itu adalah orang yang maksum, orang yang dipilih langsung oleh Tuhan, kita akan mengatakan, oh iya beda saya sama dia. Saya punya kesalahan banyak, dia tidak mungkin punya kesalahan. Kenapa? Dia langsung dipilih Tuhan. Jadi yang memimpin golongan pertama dan golongan kedua ini, kita tidak bisa memberikan jaminan dan memberikan garansi kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada ruh kita bahwa saya akan aman ketika mengikuti dia. Saya akan selamat dari musibah dan bencana azab neraka kalau mengikuti dia. Kenapa? Karena tidak ada jaminan apapun. Dia juga sama seperti kita. Oleh karena pemimpin yang seperti ini dikatakan, sebelum kamu memimpin orang lain, sebelum kamu mengajar orang lain, sebelum kamu mendidik orang lain, maka kamu ajar dulu dirimu. Kamu belajar dulu, kamu didik dulu dirimu. Kenapa? Karena ketika kamu tidak mendidik dirimu dengan benar, ketika kamu tidak belajar dengan benar, ketika kamu nggak tahu jalan dengan benar, ketika kamu nggak paham peta dengan benar, kamu bakal membawa orang jauh tujuan. Yang tadinya kamu mau ke Surabaya, kamu bakal bawa dia ke misalnya
ke Lampung atau ke Palembang. Jadi 180 derajat. Kenapa? Karena kamu tidak punya ilmunya, kamu tidak punya petanya, kamu tidak punya pengetahuannya. Lalu gimana mau membawa umat dan masyarakat dan manusia ini menuju jalan kebenaran, menuju tujuan yang hendak dicapai? Makanya kamu harus belajar dulu. Kamu harus taklim dulu. Kamu harus ta'dib dulu. Belajar dulu, ajarkan dirimu kebenaran. Belajar dengan baik. Penuhi dirimu dengan kebenaran. Baru nanti kamu bisa ngajar orang lain. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita mengajarkan dengan lisan, kita melakukan dengan tindakan. Sehingga di dalam riwayat dikatakan dari Imam Shalih alaihissalam, kunu du'atan linnas bighairi alsinatikum. Jadilah kalian sebagai pendakwah bagi manusia, di mana mendakwahnya itu bukan dengan lidah. Lalu dengan apa? Dengan perbuatan. Mau ngajak orang berbuat baik, gotong royong, ya kamu ayo ikut gotong royong. Mau ngajar orang, misalnya ayo saling tolong menolong, ya ayo kamu juga saling tolong menolong. Ada orang susah ditolong. Bukan ada orang susah justru diketawain, bukan justru ada orang susah dipototin, bukan justru ada orang susah dibiarin. Ada orang yang lagi kecepit kehidupannya, diselesaikan urusan. Bukan justru disalahin. Bukan justru dijatuhkan mentalnya. Jadi kita melakukan dengan tindakan dulu. Kita mau nyuruh anak belajar Quran, ya kita belajar Quran dulu. Kita nyuruh anak misalnya rajin belajar, ya kita rajin belajar. Sebelum kita mendidik orang lain, maka kita harus mendidik diri kita. Kita harus mentarbiah diri kita. Lalu apa yang mau dididik? Ilmu apa yang mau dicari? Ilmu apa yang kita mau gapai? Ini bergantung kepada jenis apa yang kita mau masuki. Jadi kalau misalnya kita mau jadi pemimpin dan kita mau jadi imam di kalangan misalnya montir, ya didiklah ilmu kita dengan montir itu. Jadi punya ilmu kemontiran. Gimana bisa orang mau jadi pemimpin montir kalau dia tidak tahu ilmu? Ini satu. Atau misalnya kalau kita mau jadi pemimpin di bidang masak-memasak, tata boga. Ya, penuhi dulu dirimu dengan ilmu tata boga, dengan masak-memasak. Bagaimana bisa kamu jadi pemimpin para tata boga kalau kamu tidak tahu cara masak-memasak? Terus, kalau kita mau jadi pemimpin, misalnya sebuah perusahaan di bidang apa, misalnya di bidang minyak, ya kamu harus ahli di manajemen minyak dulu, penuhi ilmu tentang itu, baru kamu jadi pemimpin itu. Kenapa? Kalau kamu tidak punya ilmu manajemen tentang itu, gimana mau membawa perusahaan ini dengan benar? Nanti akan bangkrut. Kalau kita tidak punya ilmunya, perusahaan akan bangkrut, akan hancur. Ini menandakan bahwa ketika apa saja, di lini apa saja, mau di lini tata boga, mau di lini montir, mau di lini perusahaan, mau di lini negara misalnya, mau di lini apa lagi, kepala desa, camat, pokoknya di lini apa saja, ketika pemimpinnya tidak memiliki kematangan ilmu di bidangnya, di bidang yang dia mau jadi pemimpin di masalah itu, maka akan hancur. Dia akan menahkodai kapal ini menuju kehancuran, menuju ke menabrak gunung es. Hancur, bakal hancur, bakal tenggelam. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak punya kompas, dia nggak punya peta, dia nggak tahu. Kalaupun dia punya peta, dia nggak tahu harus gimana. Sama seperti misalnya Yusuf dikasih kompas, Yusuf tidak akan tahu kompas makainya gimana. Yang Yusuf lihat cuma mutar-mutar saja, apa ini maksudnya. Kompasnya ada tapi nggak paham. Kenapa tidak punya? Maka setiap pemimpin dia harus mahir, dia harus mujtahid, dia harus istilahnya pakar di bidang yang dia mau jadi pemimpin di bidang itu. Dia kalau montir dia harus mujtahid di montir. Kalau misalnya tata boga dia harus pakar di tata boga. Kalau mau jadi
ketua perdagangan, ya dia harus mahir tentang ekspor impor, sehingga tidak mengalami dahaga. Dan begitu pun kalau dia mau menjadi pemimpin masyarakat, kepala negara misalnya, atau pemimpin suku, atau pemimpin umat, jadi menjadi tuan guru misalnya, maka bebannya itu jauh lebih besar. Yani ilmu yang digapai itu harus jauh lebih besar. Yani apa? Yani ilmu tentang jiwa, ilmu tentang nafs, ilmu tentang ruh. Apalagi kalau jadi presiden, jadi kepala negara, jadi bupati, ya ini karena sudah mau masuk momen 2024, sudah saatnya membahas sedikit-sedikit membahas tentang politik, ya, biar kita juga tidak kaget, tidak asing dengan konstelasi politik yang ada di sekitar kita. Bahwa selayaknya dan semestinya seorang pemimpin itu memiliki ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu tentang jiwa, ilmu tentang bagaimana membentuk masyarakat dengan baik. Bukan hanya sekadar, dia lulusan S1, S2, S3 di Oxford, di Fulan, itu tidak menjadi jaminan. Lulusnya orang dengan ijazah itu tidak menjadi jaminan. Lulusnya orang dengan ijazah tidak menjadi jaminan. Apalagi kalau misalnya dia mau jadi presiden, terus lulusnya di bagian apa? Misalnya di bagian kedokteran. Apa hubungannya kedokteran sama memimpin lulusan kuliah? Melainkan harus dilakukan fit kompetensi, uji kelayakan. Sebatas mana dia menguasai tatanan masyarakat kita. Kenapa? Karena dia bukan pemimpin maksum. Dia bukan pemimpin yang dari Tuhan sehingga kita akan aman ketika dia menjadi pemimpin kita. Tetapi dia adalah orang yang juga sama seperti kita, melakukan kesalahan dan sebagainya, yang justru kita mau pilih. Maka selainnya kita harus ngetes dulu, selainnya kita harus menguji dulu, selainnya kita harus timbang-timbang. Saya kira cukup demikian. Kita diakhiri dengan pembahasan politik. Jadi kajian kita ini beragam banget. Kadang sesekali membahas politik, sesekali membahas orang fakir, sesekali membahas tolong menolong, segala macam. Ini malam Jumat, kita asatid dan guru kita, khususnya marhum Saudara Sanadul Ammar, Allah darajatah, dan juga marhum Saudara Sanabshi, marhum Kang Jalal, Tuhan Salwah, marhum Sabrika Segaf, marhum Saudara Ahmad Rushdi, marhum Saudara Abdurrahman Bima. Semoga Allah merahmati mereka semua, mengampuni kesalahan mereka semua, dan menerangi zahir mereka, insyaallah. Dan juga untuk seluruh ulama, mujtahid, maroji, khususnya Rahbar Mu'azzam Hafizahullah, dan Aikullah Jawadi Omli. Semoga Allah memanjangkan berkah mereka, kiamat barakatuh. Dan juga untuk kezuran Imam Zaman Abdullah Qadri Syarif Al-Fatihah Ma'assalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ziarah ke Imam Ridho alaihissalam dari jauh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ridhal murtada al-imam al-taghiyyin nabi wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta thara as-siddiq ash-shahid alatan kathiratan tamtan zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutawatiratan كأفضل ما صليت على أحد من أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. Akhiri bila kepiman daya